Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nugroho, MC dari kelompok 2. Pada video presentasi kali ini, kami membahas topik tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pembahasan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama, fungsi ejaan suatu bahasa, yang kedua, urutan ejaan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu, yang ketiga, penjelasan perkembangan setiap ejaan, yang keempat, ciri-ciri perbedaan mendasar setiap ejaan, yang kelima, kesimpulan mengapa bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan ejaan. Dan topik tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Fungsi ejaan suatu bahasa. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia yang baik dengan kosakata manapun ataupun dengan peristilahan. Adapun fungsi secara khusus mengeja yaitu 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun secara istilah dalam bahasa Indonesia. Urutan ejaan di Indonesia dari waktu ke waktu. Pertama ada ejaan Van Ophusen pada tahun 1901, kedua ejaan Republik atau Suwandi, ketiga ejaan Pembaruan, keempat ejaan Malindo, kelima ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, keenam ejaan Indonesia yang disempurnakan atau EYD, yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan setiap ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen yang dicetuskan oleh Charles Adrian Van Ophusen. Tahun digunakannya itu pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Yang kedua ada ejaan Pembaharuan atau disebut dengan ejaan Suwandi yang dicetuskan oleh Raden Suwandi dan tahun digunakannya pada tahun 1947 sampai dengan 1972. Yang ketiga, ada ejaan Pembaharuan. Ejaan ini dirancang oleh panitia yang diketuai oleh Prijono dan Eka Topo. Ejaan ini digunakan pada tahun 1957 sampai dengan 1961. Namun, ejaan Pembaharuan ini tidak diresmikan. Yang keempat, ada ejaan Melindo. Ejaan ini ada karena keinginan dua penutur bahasa untuk menyatukan ejaan. Nah, pada tahun 1959, Indonesia dan Malaysia mulai membicarakan ejaan bersama. Namun, ejaan ini tidak diresmikan karena adanya situasi politik yang memanas di Indonesia. Yang kelima, ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat menjadi LBK. Ejaan ini disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Sarino Mangun Pranoto pada tahun 1966. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan atau disingkat menjadi EYD. Ejaan ini merupakan hasil kinerja panitia yang diatur dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 1972, nomor 3 AI 72. EYD ini digunakan pada tahun 1972 sampai dengan tahun 2015. Yang terakhir ada ejaan PUEBI. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan ini digunakan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri perbedaan setiap ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen. Terdapat ciri khas huruf atau diftong J, O, E, DJ, TJ, CJ, tanda diakritik, dan angka 2 untuk tanda pengulangan. Yang kedua ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Contohnya Jumat menjadi Jumat dan rakyat menjadi rakyat. Yang ketiga ada ejaan Pembaharuan. Gabungan konsonan NG diubah menjadi N. Contohnya mengalah menjadi menalah seperti di PPT. Yang keempat ada ejaan Melindo. Gabungan konsonan TJ diganti menjadi C, yang tadinya tulisannya tejara menjadi cara. Yang kelima ada LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Istilah-istilah asing sudah mulai diserap, seperti ekstra menjadi ekstra dan kalb ditulis menjadi kalbu. Dan yang keenam ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. TJ diganti menjadi C,
CH diubah menjadi K, DJ diubah menjadi J diubah menjadi Y, dan seterusnya. Yang ketujuh ada puebi. Puebi bila ditulis dari kata dasar yang menjuru kepada ketuhanan, yaitu Maha Kuasa. Kenapa Maha Kuasa disatukan? Karena kuasa adalah kata dasar. Dan kenapa Maha Pengasih digabungkan? Karena pengasih terdapat imbuhan dan kata dasarnya yaitu kasih. Hal yang mendasari mengapa bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan ejaan, yaitu karena 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kehematan. Dalam hal ini diperlukan suatu standar yang mantap agar orang dapat menghemat tenaga dan pikirannya dalam berkomunikasi. Yang kedua, prinsip keluasan. Keluasan berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, prinsip kepraktisan. Dalam hal ini diusahakan untuk tidak menggunakan huruf-huruf yang tidak lazim. Contohnya seperti penggunaan tanda diakritis. Nah, prinsip-prinsip itulah yang mendasari perubahan ejaan. Hal yang paling penting dari perubahan ejaan itu sendiri ialah menyempurnakan ejaan tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.